Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Doni tersenyum kecil dan berkata, "Dr. Fajar, kau adalah tabib yang diakui oleh masyarakat kelas atas. Mengobati penyakit keluarga besar serta tokoh penting adalah nilai terbesarmu. Untuk apa kau mengobati orang-orang miskin ini? Bisakah kau membayar sewa tempat sebesar ini kalau hanya mengandalkan orang-orang miskin ini?" Dr. Fajar dengan tegas berkata, "Aku membuka klinik ini untuk menyembuhkan orang sakit dan menolong yang membutuhkan, bukan untuk mencari keuntungan. Aku tidak mengambil sepeser pun dari orang miskin. Bahkan kadang-kadang aku memberi mereka obat dan menyumbang uang. Kalau hanya untuk mencari uang, untuk apa aku repot-repot datang ke Makassar?" Doni merasa sedikit terkejut. Tidak menyangka kalau Dr. Fajar tidak mencari uang. Dia tidak percaya ada orang yang melakukan sesuatu tanpa mencari uang. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa uang yang ditawarkan tidak cukup banyak. Maka dia pun berkata, "Dr. Fajar, sudah lama aku mendengar nama besarmu, dan aku tahu bahwa kau tidak pernah gagal mengobati penyakit. Jadi hari ini aku datang untuk memintamu memeriksa putra bungsuku." Sambil berbicara, dia melanjutkan, "Begini saja, tutup klinikmu, dan aku akan mengatur pesawat khusus untuk mengantarmu ke Manado. Aku akan memberimu 50 juta untuk biaya pengobatan rawat jalan, dan kalau sembuh, aku akan memberikan tambahan 100 juta. Dr. Fajar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Maaf, sekarang aku hanya melakukan konsultasi di klinik. Kecuali untuk teman lama, siapapun yang ingin mencariku untuk pengobatan harus datang ke klinik ini." Setelah berkata demikian, Dr. Fajar menambahkan, "Selain itu, kalau kalian datang ke sini untuk berobat, kalian harus mematuhi aturanku. Tindakan kalian yang mengusir pasien lain sangat kubenci. Jadi, aku tidak menyambut kalian di sini." Dr. Fajar telah bertemu banyak tokoh besar, termasuk yang berstatus lebih tinggi dari Doni. Namun, tokoh-tokoh besar tersebut selalu bersikap sangat hormat dan menghargainya. Sikap keluarga hartawan yang sombong dan memerintah di hadapannya adalah pengalaman pertama baginya. Meskipun keluarga hartawan adalah keluarga pertama di Sulawesi, Dr. Fajar sama sekali tidak takut kepada mereka, sehingga dia dengan tegas menolak mereka. Doni mengernyitkan alisnya. Dia tidak menyangka kalau Dr. Fajar begitu tidak tahu diri. Dia sudah memohon kepada Dr. Fajar untuk mengobati putra bungsunya, bahkan menjanjikan imbalan besar. Namun Dr. Fajar menolaknya mentah-mentah. Dalam kemarahannya, Doni berkata dengan suara dingin, "Dr. Fajar, sebaiknya kau berbicara dengan lebih sopan mengenai kekuatan dan reputasi keluarga hartawan. Aku yakin kau tidak perlu aku ingatkan, bukan?" Dr. Fajar mendengus dan berkata dengan sombong, "Aku sudah hidup sampai usia ini, dan nada bicaraku selalu seperti ini. Kalau kau tidak suka, kau bisa pergi." Doni merasa sangat marah. Sejak tiba di Makassar, dia merasa bahwa orang-orang di tempat ini agak aneh. Entah kenapa, di sini ada banyak sekali orang yang berani melawannya. Reputasi besar keluarganya tampaknya tidak berarti apa-apa di kota Makassar. Kemarin saat mengadakan jamuan makan, Zeke Harun, Hamzah, dan Albert semuanya bersikap sopan di permukaan, tetapi jelas tidak tertarik untuk bergabung dengannya. Sekarang Dr. Fajar juga berani bersikap sombong kepadanya. Apakah keluarga hartawan dianggap tidak berdaya di Makassar ini? Di sisi lain,
Alvin, yang melihat kemarahan di mata ayahnya, segera menyadari kesempatan itu lalu berteriak dengan marah, "Orang tua, perhatikan sikapmu saat berbicara dengan ayahku. Percaya atau tidak, hari ini aku bisa menghancurkan klinikmu." Doni menghentikan Alvin dan sambil tersenyum dia berkata kepada Dr. Fajar, "Tolong maafkan anakku, dia masih muda dan mudah terbawa emosi." Setelah itu, dia menahan amarah di hatinya dan berkata kembali, "Aku datang ke sini hanya untuk memintamu pergi ke Manado. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Makassar. Kalau kau setuju, aku akan memberimu 50 juta. Dan kalau penyakit anakku sembuh, aku akan memberimu tambahan 100 juta. Dr. Fajar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Aku tidak bisa mengobati anakmu. Silakan pergi." Alvin langsung berteriak marah, "Orang tua, kau bahkan tidak tahu apa penyakitnya dan langsung bilang tidak bisa mengobatinya. Apakah kau sedang mengolok-olok keluarga hartawan?" Doni di sampingnya juga menunjukkan wajah yang suram. Dia menatap Dr. Fajar dengan tatapan mata yang dingin dan berkata, "Apakah kau memiliki masalah dengan keluarga hartawan?" Dr. Fajar balas memandang mereka dengan dingin dan berkata, "Kalian datang ke sini hari ini dan mengusir pasienku. Bukankah itu artinya kalian memiliki masalah denganku?" Doni berkata dengan suara dingin, "Aku sudah mengatakan, aku hanya mengusir orang miskin. Mereka tidak layak berada di bawah atap yang sama denganku." Dr. Fajar tertawa dingin. "Betapa lucunya. Semua orang itu sama. Apakah kau bisa mengatur siapa yang boleh berada di bawah langit yang sama denganmu?" Doni berkata, "Aku mungkin tidak bisa mengatur langit, tetapi di bawah atap ini aku bisa mengaturnya." Setelah itu dia berkata dengan suara keras, "Dr. Fajar, aku datang ke sini tidak dengan tangan kosong. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Kalau kau setuju, aku akan memberimu uang dan hadiah tersebut. Namun, kalau kau tidak setuju, maka kau adalah musuh keluarga hartawan." Dr. Fajar dengan tenang berkata, "Aku sudah mengatakan, aku tidak bisa mengobati anakmu. Kalau kau ingin menjadi musuhku, silakan saja." Doni memperlihatkan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Dia tidak menyangka kalau Dr. Fajar akan sekeras ini. Dia pun mendengus dan berkata, "Dr. Fajar, kau bahkan belum bertemu dengan putraku. Bagaimana kau bisa mengatakan kalau kau tidak bisa mengobatinya?" Dr. Fajar menjawab dengan suara dingin, "Doni, apa kau tidak tahu perilaku putramu? Bahkan aku yang sudah tua ini saja sudah mendengar tentang perbuatannya. Di kampus, dia tidak belajar dengan baik, malah menggunakan kekayaan keluarganya untuk merusak anak perempuan di mana-mana. Dia juga sangat antusias mencuci otak gadis-gadis muda, mengendalikan pikiran mereka, membuat mereka melukai diri sendiri, bahkan bunuh diri demi kesenangannya. Untuk orang seperti itu, bahkan kalaupun aku harus mati, aku tidak akan mengobatinya." Doni merasa sangat marah di dalam hatinya. Dengan suara dingin dia berkata, "Dr. Fajar, apakah kau sudah memikirkan konsekuensi dari menyinggung keluarga hartawan?" Dr. Fajar tertawa dingin. "Memangnya apa konsekuensinya? Apakah keluarga hartawan berniat membunuhku?" Mata Doni dipenuhi dengan niat membunuh pada saat ini. Dia memang benar-benar ingin membunuh Dr. Fajar. Namun, dia tahu betul bahwa Dr. Fajar tidak boleh dibunuh. Kalau dia membunuh Dr. Fajar, dan suatu saat ada tokoh besar yang membutuhkan pengobatan dari Dr. Fajar, maka dia akan menimbulkan masalah besar. Setelah hening beberapa saat, Doni berkata dengan wajah gelap, "Mungkin aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menunjukkan kepadamu
apa artinya menyinggung keluarga terbesar di Sulawesi. Setelah berbicara, dia segera memerintahkan kepada para pengawalnya untuk menghancurkan tokonya. "Ayo, hancurkan klinik ini. Jangan biarkan toko klinik ini bertahan di sini." Dr. Fajar segera berteriak marah, "Doni, berani sekali kau melakukannya." Doni mendengus dingin dan dengan marah berkata, "Aku tahu kau mengenal banyak tokoh besar. Mungkin aku perlu berpikir 2 kali kalau harus membunuhmu. Tapi, apa yang harus kutakutkan kalau aku ingin menghancurkan klinikmu?" Setelah itu, Doni berteriak, "Mulai sekarang, setiap kali kau berani membuka klinik, aku akan menghancurkannya. Aku ingin melihat siapa yang berani membelamu." Begitu Doni selesai berbicara, para pengawalnya segera bergerak. Orang-orang terlatih ini menendang rak obat dengan keras, lalu menumpahkan semua bahan obat tradisional di lantai dan menghancurkan semua toples obat hingga berkeping-keping. Dalam sekejap mata, klinik yang luas itu menjadi berantakan. Dr. Fajar sangat marah hingga kumisnya bergetar. Namun dia tahu bahwa melawan tidak akan ada gunanya. Jadi dengan tatapan dingin, dia hanya bisa melihat mereka menghancurkan kliniknya. Setelah beberapa saat, kliniknya benar-benar hancur berantakan. Doni mendengus dingin dan berkata, "Dr. Fajar, kuberi kau waktu selama 3 hari untuk berpikir. Kalau kau tidak setuju denganku dan berani membuka kembali klinik ini, aku akan datang dan menghancurkannya lagi sampai kau setuju. Pikirkan baik-baik." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi bersama Alvin dan para pengawalnya. Ketika karyawan muda di klinik melihat klinik hancur berantakan, dia menangis dan berkata kepada Dr. Fajar, "Dr. Fajar, bagaimana kalau kita lapor polisi?" Dr. Fajar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Keluarga hartawan memiliki kekuatan yang luar biasa. Melapor kepada polisi tidak akan menyelesaikan masalah." Karyawan itu bertanya dengan cemas, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Dr. Fajar menjawab dengan tenang, "Kita akan memperbaiki klinik ini bersama-sama dan membukanya kembali secepat mungkin." Karyawan itu berkata, "Tapi tadi orang itu bilang, kalau kau membukanya kembali, dia akan datang dan menghancurkannya lagi." Dr. Fajar berkata dengan tenang, "Biarkan saja dia datang. Apakah aku harus menutup klinik ini hanya karena takut dia menghancurkannya? Aku sudah mempelajari ilmu pengobatan seumur hidupku. Apakah aku harus berhenti mengobati orang hanya karena takut dia menghancurkan klinik ini?" Karyawan itu melihat ketenangan Dr. Fajar dan tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya, keteguhannya, dan hati nurani dokter tua itu yang begitu peduli pada pasiennya. Kemudian dia berkata dengan cepat, "Haruskah kita menghubungi Nona Fani dan meminta dia segera kembali? Dia masih menunggu untuk menjemputmu pergi ke pesta ulang tahun Tuan Wirawan." Dr. Fajar baru mengingat kalau hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Wirawan yang ke-80. Beberapa hari yang lalu, ketika Tuan Wirawan datang untuk berobat, dia sudah mengundang Dr. Fajar ke perayaan ulang tahunnya. Pada saat ini, Dr. Fajar tiba-tiba teringat bahwa keluarga hartawan sekarang tinggal di rumah keluarga Wirawan. Ini berarti keluarga hartawan pasti akan menghadiri pesta ulang tahun ini. Memikirkan hal ini, Dr. Fajar memutuskan untuk tidak menghadiri pesta ulang tahun tersebut. Kalau dia bertemu dengan keluarga hartawan di sana, bisa saja terjadi pertengkaran yang hanya akan merusak suasana hati Tuan Wirawan. Jadi, lebih baik dia tidak pergi sama sekali. Kebetulan sekarang dia juga sudah tidak berminat untuk menghadiri pesta ulang tahun tersebut.
Setelah kliniknya dihancurkan, pikirannya sepenuhnya terfokus pada memperbaiki kliniknya. Jadi setelah berpikir sejenak, dia menelpon Tuan Wirawan dan dengan alasan merasa kurang sehat, dia meminta maaf dan mengatakan tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun tersebut. Tuan Wirawan yang peduli padanya merasa lega setelah mendengar bahwa dia hanya terkena flu ringan. Mereka berjanji akan bertemu lagi di lain waktu secara pribadi. Sementara itu, keluarga hartawan sedang dalam perjalanan kembali ke rumah keluarga Wirawan. Bahkan setelah masuk ke dalam mobil, Doni masih terus mengumpat, "Orang tua itu benar-benar tidak tahu diri. Kalau bukan karena khawatir akan menimbulkan masalah, aku sudah ingin membunuhnya." Di sisi lain, Alvin merasa senang di dalam hatinya. Sebelumnya dia selalu khawatir Dr. Fajar benar-benar bisa menyembuhkan adiknya. Tapi ternyata Dr. Fajar langsung menolak mengobati adiknya. Dengan demikian, jalannya untuk mewarisi keluarga hartawan menjadi lebih mudah tanpa ada pesaing. Namun, dia tidak bisa menunjukkan perasaan ini. Dia berkata dengan pelan, "Ayah, bagaimana kalau kita cari beberapa pembunuh bayaran untuk membunuh orang tua itu?" Doni langsung berkata, "Tidak bisa. Orang tua itu memang tidak punya banyak uang, tapi banyak tokoh besar yang berutang budi padanya. Bahkan, ada yang mengandalkan dia untuk hidup lebih lama. Kalau dia dibunuh, itu sama saja dengan menghukum mati banyak tokoh besar. Pada saat itu, keluarga hartawan kita akan menjadi sasaran kebencian semua orang. Aku berencana meminta bantuan Tuan Wirawan untuk membujuknya agar mau mengobati Edo. Kau juga harus segera membangun hubungan dengan Vania. Cari cara untuk mendekatinya dan secepat mungkin membuat dia setuju untuk menikah." Alvin mengangguk dan berkata, "Ayah, tenang saja. Aku sudah memberitahu Jafar untuk menyiapkan hadiah khusus untuknya. Aku yakin dia akan suka dengan hadiahku." Doni berkata, "Wanita itu sangat berbakat. Kalau kau bisa menikah dengannya, itu akan sangat membantu keluarga hartawan kita. Ketika kau mewarisi bisnis keluarga, dia bisa menjadi pendamping yang hebat. Kakekmu juga akan tenang." Alvin menunjukkan ekspresi yakin. "Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menikahi Vania. Dia hanya boleh menjadi wanitaku." Saat mereka berbicara, mobil sudah tiba di depan rumah keluarga Wirawan. Gerbang utama kawasan villa tempat keluarga Wirawan tinggal sudah dihias dengan meriah. Sebagai penguasa keluarga terbesar di Makassar, Tuan Wirawan memiliki status yang sangat tinggi. Pesta ulang tahunnya tentu saja sangat mewah. Meskipun belum dimulai secara resmi, banyak tamu sudah datang dan menunggu di luar gerbang villa. Saat ini, di luar gerbang villa, Jafar, meskipun tidak diundang, sudah lama menunggu di sana. Ketika melihat mobil keluarga hartawan datang, dia segera membawa kotak hadiah yang sangat indah dan menyambut mereka dengan penuh hormat. Kaca jendela mobil diturunkan, dan Jafar dengan penuh hormat berkata kepada Alvin, "Tuan Alvin, hadiah yang kau minta sudah siap. Ini adalah karya agung dari desainer perhiasan top Italia." Alvin menerima kotak hadiah itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat gelang yang sangat indah, dihiasi dengan puluhan berlian alami berwarna merah muda yang sangat mahal. Doni yang berada di sampingnya bertanya, "Apakah gelang ini untuk Vania?" Alvin tersenyum. Gelang yang dia pakai sekarang terlihat sangat murahan. Mungkin harganya hanya beberapa ratus ribu. Aku yakin dia akan suka dengan gelang yang aku berikan ini. Melihat putranya mulai melancarkan serangan yang jelas, Doni merasa puas.
Dia mengangguk dan memuji. Bagus. Kau sudah belajar mengamati dengan cermat dan bertindak dengan tepat. Kau bisa mengamati bahwa gelang Fania terlihat tua dan tidak berharga. Itu sudah merupakan kemajuan besar. Membeli yang lebih baik untuk menyenangkannya menunjukkan bahwa kau sekarang lebih matang dan stabil. Bagus sekali, sangat bagus. Alvin merasa sangat senang karena mendapatkan pujian dari ayahnya. Dia juga memandang Jafar dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Jafar, gelang ini memang sangat indah. Kau melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kalau kau terus bekerja dengan baik untukku, aku tidak akan mengecewakanmu." Jafar dengan hormat berkata, "Aku pasti akan bekerja keras untukmu." Di sampingnya, Doni melihat Jafar dan merasa terkesan. Jafar bukan hanya memiliki sikap yang cukup rendah hati, tetapi juga bekerja dengan cepat dan efisien. Selain itu, dia adalah orang pertama yang bersumpah setia kepada keluarga hartawan setelah mereka tiba di Makassar. Jadi Doni merasa perlu memberikan Jafar sedikit keuntungan nyata. Dia kemudian berkata, "Jafar, apakah kau diundang ke pesta ulang tahun Tuan Wirawan hari ini?" Jafar tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Doni, terus terang saja, aku tidak memiliki status untuk diundang oleh keluarga Wirawan." Sebenarnya, banyak orang seperti Jafar yang tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Wirawan, tetapi masih bermimpi mendapatkan kesempatan untuk menghadirinya. Itu karena pesta ulang tahun Tuan Wirawan mengundang tokoh-tokoh terkemuka di Makassar yang memberikan kesempatan luar biasa untuk memperluas jaringan mereka. Doni melihat Jafar dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kau sendiri memang tidak bisa masuk, tetapi sekarang kau adalah orang keluarga hartawan. Jadi aku akan membawamu masuk untuk melihat-lihat, sekaligus memberitahu orang-orang di Makassar bahwa kau sekarang adalah bagian dari keluarga hartawan." Jafar menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. "Terima kasih Tuan Doni atas kesempatan ini. Aku pasti akan bekerja keras untuk keluarga hartawan." Doni kemudian berkata dengan tenang, "Baiklah. Masuklah ke dalam mobil. Kita akan masuk dulu." Setelah mobil mereka berhenti di halaman rumah keluarga Wirawan, mereka berdua baru saja turun dari mobil ketika melihat Fania yang mengenakan gaun merah yang sangat anggun, buru-buru keluar dari villa. Hari ini Fania sudah merias wajah dengan cermat, sehingga terlihat lebih cantik daripada biasanya. Saat melihat Fania sudah masuk ke mobilnya, dengan cepat Alvin menahan pintu mobil Fania dan bertanya, "Fania, kau mau kemana?" Fania menjawab dengan wajah datar, "Aku harus menjemput tamu penting." Alvin bertanya dengan nada meremehkan, "Tamu penting apa yang membuatmu harus menjemputnya sendiri?" Fania dengan tenang menjawab, "Tentu saja tamu yang paling penting." Setelah itu, Fania berkata, "Tolong lepaskan pintu mobilku, aku harus pergi sekarang juga." Alvin merasa marah di dalam hatinya. Dia tidak menyangka di depan dirinya dan ayahnya, Fania masih bisa mengatakan bahwa ada tamu yang paling penting. Apakah ada yang lebih penting dari keluarga hartawan yang datang ke kota Makassar ini? Meski merasa tidak senang, Alvin tetap menunjukkan sikap sopan dan berkata, "Oh, by the way, Fania, aku sudah menyiapkan hadiah khusus untukmu. Aku berharap kau akan menyukainya." Fania mengerutkan keningnya dan berkata, "Alvin, tolong bawa kembali hadiahmu. Aku tidak kekurangan apapun dan kau tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar itu. Selain itu, aku tidak bisa menerima hadiahmu begitu saja." Alvin buru-buru mengambil kotak hadiah dari Jafar dan berkata dengan serius, "Fania,
kenapa kau begitu sungkan kepadaku? Aku telah memperhatikan beberapa kali bahwa gelang yang kau pakai sudah sangat usang, dan itu membuatku merasa kasihan padamu. Kau adalah putri besar dari keluarga wirawan. Bagaimana bisa kau memakai perhiasan yang sederhana dan usang seperti itu?" Setelah itu Alvin mengeluarkan gelang yang sudah dibelinya dan berkata, "Fania, gelang ini adalah karya seni dari perancang perhiasan Italia yang terkenal. Model ini adalah satu-satunya di dunia. Aku membelinya khusus untukmu. Hanya gelang seperti ini yang cocok dengan status dan keanggunanmu. Gelang yang kau pakai itu sudah seharusnya dibuang ke tempat sampah." Alvin berpikir, semua wanita di dunia ini pasti menyukai perhiasan, terutama perhiasan yang berharga. Jadi, dia yakin bahwa gelang mahal ini pasti akan menyentuh hati Fania. Namun dia tidak menyangka. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Fania langsung berubah menjadi suram. Tatapan Fania padanya penuh dengan kemarahan dan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelang yang ada di pergelangan tangan Fania memang tidak berharga dan terlihat tua serta sederhana. Namun, gelang itu adalah peninggalan ibunya. Selama bertahun-tahun sejak ibunya meninggal, gelang itu selalu dipakainya di tangan, dilindungi dengan sepenuh hati, dan memiliki makna yang sangat istimewa baginya. Saat terjebak dalam formasi Feng Shui yang mengunci nasibnya, Fania mengalami beberapa kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Tetapi dia tidak takut. Namun ketika dia kehilangan gelang itu, dia sangat menderita, seolah hidupnya tidak berharga lagi. Dia bahkan memanggil seorang ahli Feng Shui dari luar untuk mengubah nasibnya dan menemukan gelang itu. Namun saat itu, dia hampir dibunuh oleh ahli Feng Shui palsu itu. Kalau bukan karena bantuan Andi Rewa saat itu, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Gelang itu bisa ditemukan kembali juga berkat Andi. Ini menunjukkan betapa pentingnya gelang itu bagi Fania. Namun, gelang yang begitu penting baginya, yang mengandung semua perasaan dan kenangannya terhadap ibunya, malah disebut sampah oleh Alvin. Alvin bahkan mengatakan bahwa gelang itu seharusnya dibuang ke tempat sampah. Ini membuat Fania merasa sangat marah. Dia mendorong tangan Alvin yang menggoyangkan gelang berlian itu. Wajahnya terlihat dingin saat berkata, "Alvin, gelang ini adalah peninggalan ibuku. Ini lebih berharga dari nyawaku. Bagaimana bisa kau menghina gelang ini?" Alvin tertegun. "Sial, apa-apaan ini? Gelang itu ternyata merupakan peninggalan ibu Fania. Bukankah ini seperti menembak kakinya sendiri?" Saat Alvin merasa sangat menyesal dan tidak tahu bagaimana memperbaiki keadaan, Fania dengan marah menutup pintu mobilnya, menekan pedal gas dan pergi. Alvin berdiri terpana dengan ekspresi yang sangat buruk. Dia merasa ingin mati saja. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gelang usang di pergelangan tangan Fania ternyata adalah peninggalan dari ibunya. Dan dia malah menyebut peninggalan dari ibu Fania sebagai sampah. Ini benar-benar sebuah bencana yang tidak sengaja dia ciptakan. Fania memang tidak terlalu menyukainya sejak awal, dan dia berharap bisa mencetak poin besar dengan memberikan gelang tersebut. Namun sebaliknya, dia malah merusak segalanya dan mengurangi banyak poin. Sekarang, dalam pandangan Fania, nilainya mungkin sudah turun ke tingkat negatif. Di kejauhan, Doni yang melihat putranya tertegun di tempat merasa agak bingung. Bukankah Alvin baru saja memberikan hadiah kepada Fania? Hadiah semahal itu pasti akan membuat Fania merasa sangat senang, bukan? Tapi kenapa Fania langsung pergi dengan mobilnya sendiri?
Dengan banyak pertanyaan di kepalanya, dia langsung berjalan mendekat, menepuk bahu Alvin dan bertanya, "Bagaimana hasil pembicaraanmu dengan Vania?" Sambil berbicara, dia melihat kalau Alvin masih memegang gelang itu. Jadi dia bertanya dengan heran, "Apakah Vania tidak mau menerima hadiahmu?" Dengan wajah muram, Alvin berkata, "Ayah, gelang usang yang dipakai Vania ternyata adalah peninggalan dari ibunya. Aku tidak tahu dan malah menyebutnya sebagai sampah yang tidak cocok dengan keanggunannya." Doni juga tampak terkejut. "Apa? Sial." Segera dia menghela nafas dan berkata kepada Alvin, "Kau seharusnya sudah memikirkan bahwa dengan status Vania, tidak mungkin dia akan memakai gelang yang begitu usang. Kalau dia memakainya, pasti ada alasannya. Kau terlalu ceroboh." Alvin hampir menangis. Dia memandang ayahnya dengan cemas. "Ayah, padahal tadi kau memujiku karena observasiku yang teliti, tetapi sekarang kau mengatakan aku ceroboh." Untuk sesaat, Doni merasa malu. Tapi dia segera menyesuaikan diri dan berkata dengan serius, "Kau memang sudah mulai melakukan observasi yang teliti. Tetapi observasimu masih belum cukup detail. Kali ini, kau harus belajar dari kesalahan. Jangan pernah membuat kesalahan seperti ini lagi." Alvin menghela nafas panjang. "Baiklah, aku mengerti, Ayah." Setelah itu dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Vania tadi mengemudi sendiri untuk menjemput seseorang. Dia bilang itu adalah tamu yang sangat penting." "Ayah, siapa tamu yang begitu dihormati oleh keluarga wirawan itu?" Doni mengernyit. "Aku juga tidak tahu. Tapi sejauh yang aku tahu, para tamu yang diundang oleh keluarga wirawan kali ini, selain kita, hanyalah beberapa mitra bisnis di Makassar dan teman lama keluarga. Tidak ada tokoh besar yang datang." Alvin bergumam, "Itu aneh. Apakah mungkin Vania pergi menjemput orang yang dia cintai?" Doni berkata, "Aku juga tidak tahu. Kau perhatikan saja baik-baik. Lihat siapa yang dia bawa kembali." Alvin mengangguk, "Baik, Ayah." Saat ini, Vania sedang mengemudi menuju rumah Andi Rewa. Pada hari ulang tahun kakeknya seharusnya dia membantu di rumah, tapi dia sangat merindukan Andi sehingga dia memutuskan untuk menjemputnya sendiri. Dengan cara ini, dia bisa menghabiskan banyak waktu sendirian dengan Andi di perjalanan. Kalau menunggu sampai Andi tiba di rumah keluarga wirawan dan dikelilingi oleh tamu-tamu lain, dia tidak akan punya kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan Andi. Ketika kakek wirawan mendengar kalau Vania ingin menjemput Andi, tentu saja dia langsung setuju tanpa ragu. Meskipun Andi sudah menikah, kakek wirawan masih melihat Andi sebagai calon menantu keluarga wirawan di masa depan. Di perjalanan, Vania mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelpon Andi. Karena hari ini adalah akhir pekan, keluarga Ridwan bangun agak terlambat. Jadi Andi Rewa baru saja selesai menyiapkan sarapan dan menaruhnya di meja sekitar pukul 10 lebih sedikit. Najwa keluar dari kamar tidur. Dia meregangkan badannya dan bertanya pada Andi, "Apakah kau ada acara hari ini?" Andi menjawab, "Aku harus menghadiri pesta ulang tahun seorang teman siang ini." Setelah itu Andi bertanya padanya, "Apakah kau ada acara?" Najwa mengangguk, "Aku ingin pergi berbelanja, tapi kalau kau sibuk tidak apa-apa, aku akan pergi dengan Elsa." Carla dengan wajah cemberut bertanya, "Andi, kau punya teman di Makassar yang berulang tahun? Usianya pasti sudah tua, bukan?" Andi Rewa mengangguk, "Tepatnya 80 tahun." Carla menyindir, "Apakah sekarang kau mulai menggunakan trik-trik anehmu itu?
untuk menipu orang-orang tua yang hampir masuk ke liang kubur? Apakah kau ingin mengambil uang tabungan mereka?" Andi menjawab dengan tenang, "Aku tidak pernah menipu siapapun." Carla mendengus, "Kau masih berpura-pura. Kau sudah menipu cukup banyak tokoh besar di Makassar, bukan? Kuberitahu padamu, masa depanmu sudah jelas bagiku. Kau akan berakhir dengan dua keadaan, masuk penjara atau dikejar-kejar orang." Carla sudah lama tidak suka dengan Andi. Faktor utamanya adalah karena Andi telah menyumbangkan uang yang dia menangkan dari Lani dan Novia ke Yayasan Cahaya Harapan. Sekarang dompetnya kosong dan dia tidak punya uang untuk memperbarui kartu langganan di salon kecantikan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada suami dan putrinya jika ketahuan. Dalam pandangan Carla, Andi adalah penyebab semua masalah ini. Jadi, dia tentu saja sangat tidak senang dengan Andi. Ridwan yang mendengar Carla lagi-lagi menyerang Andi, segera bangkit dan membela. "Kenapa kau selalu menjatuhkan Andi? Belakangan ini, Andi sudah menunjukkan banyak prestasi." Carla tidak tahu bahwa Ridwan sangat berterima kasih kepada Andi karena dia berhasil membuat kesan baik pada saat reuni kampusnya berkat Andi. Melihat suaminya membela Andi, dia segera memarahi, "Ridwan, jangan sampai kau tertipu oleh anak ini. Kalau tidak, suatu hari nanti kau bisa dijual olehnya tanpa tahu apa-apa." Ridwan malas berdebat. Dia memberikan kunci mobil BMW-nya kepada Andi dan berkata, "Andi, malam ini aku ada reservasi di restoran Oceana untuk makan malam dengan para pemimpin asosiasi kaligrafi dan lukisan. Pasti akan ada minuman, jadi aku tidak bisa menyetir. Kau ambil saja kunci mobil ini, nanti jemput aku di restoran Oceana." Andi Rewa mengangguk. Dia mengambil kunci mobil dan bertanya, "Ayah, jam berapa aku harus menjemputmu?" Ridwan menjawab, "Kami mulai makan malam jam 7 malam. Kira-kira selesai antara pukul 8.30 sampai pukul 9. Jadi kau datang saja pukul 8.30 ke restoran Oceana." Andi mengangguk. "Baiklah." Andi baru saja setuju ketika Carla langsung marah dan bertanya, "Ridwan, kau akan menjamu tamu di restoran Oceana. Dari mana kau dapat uangnya?" Ridwan tidak berani mengatakan bahwa uang itu dari Andi. Jadi dia menutupinya dengan berkata, "Kau tidak usah khawatir, yang penting bukan uangmu yang dipakai." Carla dengan marah berkata, "Kau pergi ke restoran Oceana, bahkan untuk ruang makan termurah pun perlu 2 atau 3 juta. Apakah kau punya uang berlebih?" Ridwan dengan marah berkata, "Sudah kubilang, aku sedang bersaing untuk posisi manajer eksekutif. 2 atau 3 juta untuk makan malam itu tidak seberapa. Lagi pula, bukan uangmu yang dipakai." Carla merasa sangat marah dan langsung berkata, "Uang sejumlah itu cukup bagiku untuk perawatan wajah dan tubuh beberapa kali di salon kecantikan. Tapi kau malah menggunakannya untuk menjamu tamu." Ridwan menjawab dengan tegas, "Selama ini aku tidak pernah melarangmu melakukan apa yang kau mau. Semua uang tabungan keluarga juga ada di tanganmu, dan aku tidak pernah mengusiknya. Jadi kenapa kau masih peduli dari mana aku mendapatkan uang?" Carla terdiam sejenak karena pertanyaan Ridwan. Memang benar, semua uang tabungan keluarga ada padanya, tapi sekarang sudah disumbangkan ke Yayasan Cahaya Harapan. Sekarang dia bahkan tidak punya uang untuk perawatan wajah di salon kecantikan. Kalau uang 2 juta untuk makan malam itu bisa dia pakai untuk perawatan wajah, bukankah itu akan sangat menyenangkan? Andi Rewa menyaksikan perilaku Carla. Di dalam hatinya dia tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Carla sekarang sangat kekurangan uang.
Biasanya Carla menghabiskan uang dengan begitu mudahnya. Sekarang tiba-tiba Carla kehabisan uang. Tentu hatinya sangat tidak nyaman. Benar saja, Carla langsung berkata kepada Ridwan, "Tidak boleh, berikan uang yang kau gunakan untuk makan malam itu padaku." Ridwan langsung marah, "Kenapa aku harus melakukannya? Carla, jangan terlalu berlebihan. Semua uang keluarga ada di tanganmu, dan kau tidak memberiku uang. Sekarang kau masih ingin meminta uang dariku?" Carla merasa bersalah. Dengan suara bergetar dia berkata, "Apakah kau tidak bisa pergi ke tempat yang lebih murah? Bagaimana kalau kau makan 1 juta dan berikan 1 juta sisanya padaku?" Ridwan langsung marah. "Kau sudah punya banyak uang dan masih ingin mengambil uang 1 juta dariku? Ini benar-benar keterlaluan." Carla menjadi marah. "Aku tidak peduli. Kalau kau tidak memberiku 1 juta hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi makan." Ridwan meletakkan sumpitnya di meja dan berkata dengan marah, "Kau gila! Aku sudah susah payah mengundang ketua dan yang lainnya. Tempat sudah dipilih dan sudah diberitahukan pada mereka. Kalau kau membuatku malu, aku tidak akan tinggal diam." Carla dengan marah berkata, "Aku sudah menikah denganmu dan menanggung begitu banyak penderitaan. Apakah tidak boleh kalau aku ingin pergi ke salon untuk mempercantik diri?" Sambil berkata seperti itu, Carla langsung menangis dan dengan suara bergetar dia berkata, "Dulu kau membuatku hamil sebelum menikah. Aku menerima begitu banyak pandangan dingin dan ejekan dari orang lain. Setelah menikah denganmu, aku menerima banyak hinaan dan perlakuan buruk dari ibumu. Sekarang kau bahkan tidak suka aku pergi ke salon. Aku benar-benar menyedihkan." Ridwan berteriak di dalam hatinya, "Hei, kau hamil sebelum menikah? Itu karena kau membuatku mabuk dan kemudian tidur denganku. Kalau bukan karena trikmu, pacar pertamaku tidak akan marah dan pergi ke luar negeri. Kau sudah menghancurkan hidupku, tapi aku memaafkanmu demi anak perempuan kita. Tapi sekarang, kau bahkan tidak mengizinkanku makan. Ini terlalu keterlaluan." Menyadari hal ini, Ridwan sangat marah hingga gemetar. Dia berkata dengan marah, "Carla, kau tahu apa yang kau lakukan dulu, dan kau masih berani menuduhku?" Carla menangis dengan keras. "Memangnya apa yang aku lakukan? Aku mengandung anakmu. Dulu aku seorang gadis yang murni. Kau merusakku ketika kau mabuk." Ridwan refleks berseru, Kau berbohong." Selama bertahun-tahun, Ridwan merasa sangat tersiksa. Dia tidak menyangka kalau Carla bahkan berani berbohong. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini, Najwa sudah tidak tahan lagi. Dia berkata, "Ayah, Ibu, kalian jangan bertengkar lagi. Biarkan kami makan dengan tenang." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.